Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dengan NIM 63010200036 dari kelas 3B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan struktur pasar dalam Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek akhir individu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Pasti kalian pernah pergi ke pasar atau sekedar melihatnya, bukan? Pengertian pasar itu sendiri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa, atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Di dalam pasar terdapat penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan yang beragam. Lalu, apakah itu struktur pasar? Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasar pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, produk perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Lantas, apa itu struktur pasar dalam Islam? Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan produsen dan konsumen. Terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen, tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Pada saat itu, Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan. Yang pertama, naikkan harga sama dengan harga yang ada di pasaran, atau yang kedua, keluar dari pasar ini. Kisah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang. Setelah pasar persaingan sempurna dibahas, selanjutnya adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menuruti saja harga yang ditetapkan oleh produsen karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga. Pasar milenial memiliki potensi besar dalam target pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di era transformasi digital. Tidak menutup kemungkinan para milenial juga berperan penting terhadap perkembangan pasar Islami di negara kita. Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Penduduknya pun mayoritas berada di usia produktif, termasuk generasi milenial di dalamnya. Karenanya, kita berpotensi untuk mendorong terjun dalam ekonomi syariah. Maka Indonesia menjadi negara basis industri halal. Saat ini, sebagian besar kaum muslim milenial mengkonsumsi produk halal bukan sekadar sebuah kewajiban agama, melainkan sudah menjadi sebuah gaya hidup yang kekinian. Apalagi gaya hidup tersebut banyak dipopulerkan kalangan influencer melalui kampanye hijrah. Masa depan gaya hidup halal di kalangan milenial Indonesia terdapat paling tidak pada sektor perjalanan dan wisata halal, sektor busana muslim, serta media dan rekreasi. Tantangan terbesarnya dari semua inisiatif perkembangan struktur pada pasar Islami ini adalah terus menyatukan pengembangan menuju semua elemen di titik yang sama. Ini yang perlu waktu, sehingga bisa menyelaraskan tantangannya menjadi gerakan nasional bersama. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.